wabarakatuh. Saya Dede Sapitra. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang interpretasi EKG. Sebelum belajar tentang interpretasi EKG, kita akan bahas terlebih dahulu terkait prinsip dasar EKG yang penting untuk kita ketahui. EKG merupakan singkatan dari elektrokardiografi, di mana elektro adalah kelistrikan, kardio adalah jantung, dan grafi adalah penggambaran. Jadi, elektrokardiografi atau EKG merupakan perekaman lewat gambar dari aktivitas kelistrikan yang ada pada jantung. Organ jantung mampu membuat impuls sendiri yang berasal dari sel-sel spesial yang ada di jantung, dan impuls inilah yang akan mengatur kontraksi jantung. Pada keadaan normal, impuls utama yang mengontrol kontraksi jantung berasal dari SA node atau bahasa Indonesianya adalah nodus SA, di mana SA merupakan singkat dari sinoatrial. SA node memiliki lebar sekitar 3 mm, panjang 15 mm, dan tebal 1 mm. Letaknya di dinding atrium kanan, bagian superior posterolateral, tepatnya ada di junction atau jembatan antara dinding atrium dengan vena cava superior. Setelah terbentuk impuls dari SA node, maka impuls itu akan menyebar ke dinding atrium kanan dan dinding atrium kiri, lalu sampai di AV node atau bahasa Indonesianya nodus AV, di mana AV merupakan singkatan dari atrium ventrikular. Impuls yang sampai ke AV node akan mengalami delay sekitar 0,009 sampai dengan 0,16 detik sebelum lanjut ke bundle His. Delay ini sangat berarti supaya atrium mempunyai waktu untuk berkontraksi untuk memindahkan darah dari atrium ke ventrikel sebelum ventrikel berkontraksi. Jika tidak ada delay ini, pemindahan darah dari atrium ke ventrikel, pemindahan darah tidak akan optimal karena besar kemungkinan waktu yang ada tidak akan cukup untuk memindahkan darah dari atrium ke ventrikel secara optimal. Mengapa demikian? Delay ini terjadi karena pada bagian AV node terdapat kurangnya heat junction antar sel, sehingga antisipasi dari satu sel ke sel berikutnya itu cenderung lebih lambat. Setelah dari AV node akan bergerak ke selanjutnya ke Purkinje vibes. Mengapa tidak bisa masuk impulsnya ke atrium padahal sel-selnya berdekatan antara sel ventrikel dan atrium, tapi kenapa tidak bisa masuk? Jawabannya adalah karena ada pembatas antara sel-sel di ventrikel dan atrium, sehingga pada keadaan normal impuls yang sudah ada di ventrikel itu tidak akan pernah bisa masuk kembali ke atrium, kecuali memang pada keadaan yang abnormal. Nah, pembatas ini dari jaringan fibrosa yang memisahkan antara sel-sel di ventrikel dan atrium. Nah, sebelum kita menginterpretasikan EKG, kita harus mengetahui terlebih dahulu kertas atau strip EKG-nya. Nah, di sini terdapat kertas EKG. Kertas EKG ini terdiri dari kotak kecil dan kotak besar. Nah, di sini ada kotak besar. Di dalam kotak besar ini terdiri dari kotak-kotak kecil. Nah, satu kotak besar ini yaitu jika garis horizontal menunjukkan waktu untuk satu kotak besar itu 0,20 detik. Sedangkan jika kotak kecil segini ya, itu 0,04 detik. Dan untuk garis vertikal atau ke atas ini, untuk kotak besar itu 0,5 mV. Sedangkan untuk kotak kecil ke atas, ke arah atas, yaitu adalah 0,1 mV. Nah, selanjutnya beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menginterpretasikan EKG itu ada 5. Yang pertama, menentukan irama jantung, apakah dia reguler atau irregular, kemudian menentukan frekuensi berapa heart rate-nya, kemudian menentukan gelombang
P interval PR, kompleks IRS, gelombang Q, segmen ST, gelombang T, dan interval QT. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah gelombang-gelombang tersebut itu normal atau tidak. Kemudian menentukan apakah ada tanda-tanda iskemik atau infark. Kemudian yang terakhir adalah menentukan akses jantung. Nah, yang pertama menentukan irama jantung. Menentukan irama jantung itu bisa dilihat dari jarak antara gelombang R ke gelombang R yang lainnya. Nah, di sini ada contoh strip EKG, dan di sini kita akan menentukan iramanya. Lihat jarak antara gelombang R ke gelombang R yang lainnya. Nah, ini adalah gelombang R yang satu dengan jarak gelombang R kedua itu sama. Berarti ini termasuk yang irama jantungnya reguler. Nah, kemudian ini ada contoh lagi, kita tentukan jarak antara R dan R di sini dan di sini. Nah, jarak R ini dan R ini itu berbeda. Terlihat jelas ya perbedaannya. Jadi ini termasuk irama jantung yang irreguler karena tidak teratur. Ini yang panjang dan ini yang pendek. Itu namanya irreguler. Kemudian yang kedua menentukan frekuensi atau heart rate. Menentukan frekuensi itu ada beberapa cara. Khusus untuk irama irreguler itu cara menentukannya ada dua. Yang pertama menggunakan 300 dibagi dengan jumlah kotak besar. Tetapi apabila kita memakai baterai, lampu LED-nya akan berwarna orange. Membaginya kotak kecil antara R dan R. Nah, ini ada contohnya. Selanjutnya kita hidupkan monitor ventilatornya. Di sini terdapat tombol hijau untuk menghidupkan monitor ventilatornya. Tahan selama 3 detik atau sampai layar menyala. Dan ini setengah. Jadi 300 dibagi 2,5 kotak besar, hasilnya 120. Nah, ini frekuensi jantungnya atau heart rate-nya, termasuk cepat atau takikardi. Kemudian untuk yang jantungnya irreguler, tadi irama jarak R1 dengan R yang lainnya itu tidak teratur, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini terdapat contoh. Dari sini kita bisa menentukan frekuensi jantungnya. Biasanya ini sepanjang ini gelombang-gelombangnya panjang, jadi kita bisa menentukannya di sini dengan menghitungnya selama 6 detik atau menghitung 30 kotak besar. Nah, di sini sudah dihitung ya 30 kotak besar dari sini sampai sini. Kita hitung jumlah QRS-nya berapa. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jumlah QRS-nya itu 13. Jadi jumlah QRS heart rate-nya itu 13 dikali 10, hasilnya 130. Ini termasuk ke takikardi karena cepat ya heart rate-nya. Kemudian yang ketiga menentukan nilai gelombang P, interval PR, QRS, gelombang Q. Jadi dari gelombang-gelombang ini kita tentukan apakah dia itu normal atau tidak. Yang pertama yaitu gelombang P. Gelombang P ini diukur dari awal P sampai dengan akhir P.
Nah, kita tentukan nilai normalnya itu tingginya yaitu kurang dari 3 kotak kecil. Dan lebarnya juga kurang dari 3 kotak kecil. Tetapi jika tingginya itu lebih dari 3 mm atau 3 kotak kecil, maka terjadi pembesaran atrium kanan atau disebut juga sebagai P pulmonal. Tetapi jika lebarnya lebih dari 3 mm atau 3 kotak kecil, maka terjadi pembesaran atrium kiri atau disebut sebagai P mitral. Yang di sini adalah gelombang P yang normal. Ini gelombang P yang normal. Sedangkan ini P yang mitral karena lebarnya itu lebih dari 3 kotak kecil. Sedangkan ini P pulmonal tingginya lebih dari 3 kotak kecil. Kemudian interval PR dihitung dari awal P sampai dengan awal QRS atau awal gelombang Q. Nah, normalnya lebar interval PR ini adalah 3-5 kotak kecil. Ini lebarnya 3-5 kotak kecil. Kemudian yang abnormalnya, jika dia memanjang atau lebih dari 0,20 detik atau 5 kotak kecil, dia mengalami AV block tingkat 1, sehingga arah kelistrikannya terjadi pemblokan, tidak bisa lancar ke bagian ventrikel. Kemudian jika dia memendek atau kurang dari 3 kotak kecil, maka bisa mengindikasikan sindrom Wolff-Parkinson-White. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Ini jarak PR, interval PR. Kemudian ini jika mengalami pemendekan karena jaraknya itu sempit. Kemudian ini yang interval PR-nya memanjang. Selanjutnya yaitu kompleks QRS. Dihitung dari awal Q sampai dengan akhir S. Nah, ini adalah normal kompleks QRS, itu lebarnya 1,5 sampai dengan 3 kotak kecil. Nah, sedangkan tingginya itu tergantung lead. Di sini jika abnormal, lebarnya itu lebih dari 3 kotak kecil dan lebarnya kurang dari 1,5 kotak kecil. Nah, di sini terdapat lebar dari kompleks QRS. Nah, ini terlalu lebar. Dan ini adalah yang normal. Lanjut ke gelombang Q. Nah, gelombang Q itu normalnya jika lebarnya kurang dari 1 kotak kecil. Dan di dalamnya itu kurang dari sepertiga tinggi R. Tetapi jika lebarnya melebihi 1 kotak kecil dan dalamnya itu lebih dari sepertiga gelombang R, maka disebut Q patologis atau menunjukkan adanya tanda infark. Nah, di sini gelombang Q-nya itu dalam lebih dari sepertiga gelombang R. Kemudian gelombang R dan S. Nah, gelombang R dan S itu tergantung leadnya. Lead 1 berarti gelombang R-nya yang lebih pendek, gelombang S-nya yang lebih panjang. Semakin tinggi leadnya, maka R ini semakin tinggi dan kebalikannya, S ini semakin rendah. Nah, R itu sebagai refleksi positif karena dia arahnya itu ke atas. Sedangkan yang S itu defleksi negatif karena ke arahnya selalu ke bawah. Kemudian segmen ST. Segmen ST diukur dari akhir QRS sampai dengan awal T. Nah, di sini
akhir QRS, dan awal T. Normal dari segmen ST ini berada di garis isoelektris. Kita bisa membuat garisnya sendiri yang sejajar, kemudian menentukan apakah segmen ST ini sejajar atau berada di garis isoelektris atau tidak. Nah, abnormalnya jika dia berada di atas garis isoelektris, yang ini segmen ST-nya berada di atas garis isoelektris, maka menunjukkan adanya infart. Sedangkan kalau dia berada di bawah garis isoelektris, maka dia menunjukkan adanya iskemik. Nah, kita juga bisa menentukan tanda infart itu menggunakan kriteria Gusto. Jika tingginya itu 0,1 mV atau lebih dari sama dengan 1, kotak kecil, terjadi ST elevasi di 2 atau lebih di lim lead atau yang lead 1, lead 2, lead 3, AVL, AVF, AVR, itu kita bisa menentukan bahwa dia itu terjadi infart. Atau jika lebih dari sama dengan 0,2 mV terjadi ST elevasi di 2 atau lebih precordial leads atau V1 sampai V6. Jika terjadi di 2 lead itu, maka dia menunjukkan terjadinya infart. Kemudian ada gelombang T. Yang gelombang T dari awal T sampai akhir T, normalnya itu kurang dari 10 kotak kecil di lead dada atau yang V1 sampai dengan V6. Kemudian yang kurang dari 5 kotak kecil jika dia di ekstremitas, di lead ekstremitas, atau yang AVL, AVR, AVF. Nah, gelombang T itu abnormalnya kita lihat apakah dia T-nya itu tinggi. Jika T-nya tinggi itu menunjukkan adanya hiperkalemi. Nah, ini T-nya itu tinggi. Kemudian jika T-nya inverted atau T yang terbalik, berarti dia menunjukkan adanya iskemik. Tetapi jika T-nya itu datar, sejajar garis isoelektris, maka dia menunjukkan adanya hipokalemi. Kemudian interval QT. Nah, interval QT diukur dari awal Q sampai dengan akhir T. Awal Q sampai dengan akhir T itu namanya interval QT. Normalnya lebarnya itu 9,5 sampai dengan 11,5 kotak kecil. Tetapi jika dia memanjang atau lebih dari 11,5 kotak kecil, maka dia menunjukkan adanya hipokalsemia. Tetapi jika interval QT-nya itu memendek, jaraknya itu pendek, maka terjadi takikardi atau hiperkalsemia. Nah, selanjutnya itu menentukan apakah ada tanda infrak atau iskemi. Nah, tanda infrak atau iskemi tadi bisa dilihat dari gelombang ST. Ke ST-nya depresi atau elevasi. Jika depresi maka iskemi, jika elevasi berarti infak. Di sini kita bisa melihat ST-nya berada di sebelah mana garis isoelektris. Kemudian Q patologis. Nah, Q patologis yang tadi sudah dijelaskan bahwa kedalaman Q-nya itu melebihi sepertiga dari tinggi R. Kemudian adanya T inverted atau T terbalik, itu menunjukkan terdapat iskemik. Nah, ini gelombang T-nya terbalik menghadap ke bawah.
Nah, untuk menentukan tanda infak dan iskemi, kita juga bisa menentukan di lokasi mana terjadinya iskemi atau infak itu. Jika terdapat ST elevasi di depan lid 2, lid 3, dan AVF, maka dia terjadi infak di daerah inferior jantung. Tetapi jika ada ST elevasi di P1, P2, dan P3, maka terjadi infak di anteroseptal. Jadi bisa mengikuti ini dengan melihat sadapan mana yang terjadi abnormalitas. Kemudian aksis jantung. Nah, di sini untuk menentukan arah depolarisasi dari jantung itu normal atau tidak, kita bisa melihat dari sini. Yang normal itu berada di antara 30 sampai 100 di sini. Nah, cara menentukan aksis jantung itu bisa kita lihat dari lead 1. Caranya itu lead 1 sebagai sumbu X. Lead 1 sebagai sumbu X itu bisa kita hitung dari tinggi R dikurangi kedalaman S. Jika yang AVF itu sebagai sumbu Y sama tinggi R dikurangi tinggi S, dan nilai normal dari aksis itu min 30 sampai 110 di bagian sini, dia termasuk normal. Kita bisa menentukan dia aksesnya normal atau tidak. Kedalaman S-nya 2, sedangkan di AVF tingginya R itu 2 dan kedalaman S-nya itu 1. Nah, kita bisa menentukan X atau lead 1 itu R dikurangi S. 4 dikurangi 2 itu kan plus 2. Jika ini sumbu Y atau di AVF itu tinggi R 2 dikurangi kedalaman S1 plus 1. Jadi kita bisa menentukannya di sini. Dia X-nya plus 2 berarti ada di sini. Dan Y-nya itu plus 1 berarti ada di sini. Kita bisa menarik garis antara kedua ini. Kita bisa menentukan sudutnya. Nah, sudutnya itu dari sini ke sini itu berapa derajat. Nah, yang ini bisa langsung kita lihat, berarti dia masuk ke yang normal. Dan kita juga bisa langsung melihatnya di tabel tanpa melakukan jika sumbu X-nya dia positif atau di lead satunya dia positif, maka kita bisa menandai di sini. Dan AVF-nya juga dia positif, berarti kita ditandai di sini dan dia adalah normal. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang interpretasi EKG dan DEDES. Dedes mohon maaf atas kekurangannya, pada Allah Dedes mohon ampun, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga semoga bisa menambah ilmu tentang interpretasi EKG. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.